Siapa yang akan turun? Derby SM. Mampukah Alter Ego mentumbangkan Bigetron by Vitality? Let's go to the lane of down. Ini dia pertarungan adu gengsi dari keduanya. Mungkin banyak sekali yang bilang kayak ini adalah standar dari beberapa gold laner yang muncul sekarang. Apalagi kalau ngomongin soal emang fleksibilitas dan wow, ini agresif di mid sudah kelihatan sebelum minion datang. Yes. Dan bahkan kalau kita melihat momen Kara Arfi dan Eman, mereka sama-sama Youngblood. dua Youngblood. Tapi Eman kita bisa melihat versatile permainan yang dimiliki dari Eman. Membuat Arfi harusnya memang agak cukup lebih hati-hati. Karena terkadang kalau ngomongin Kara Fighter memang terkesannya bisa menumbangkan. Tapi dibalik itu semua ada Hayabusa dari Yasuke. Looking for first blood to Moreno. Langsung dihantam di depan sana tanpa ada belas kasih. Under level 4 Hayabusa mendapatkan first blood-nya Lim. Itu dia setelah buff. Langsung ada pergerakan rotasi ke arah mid. Mungkin itu didasari dengan adanya poke damage yang berhasil juga ya. Dari early game tadi. Dan ketika memang dari Valentina udah ngeluarin dash sama dengan DTN. Oke. DTN gak ada dash, gak ada flicker dan emblemnya Lim. Ada tech speed ya untuk kedua jungle. Mempercepat adanya mid lane. Tadi mencoba untuk ditukar kembali dengan satu buah point kill. Nampaknya berbanding dengan ekspektasi para masukan dari Bigetron by Vitality. Mereka bahkan kehilangan sosok dari Finn. Lihat, satu player yang cukup benar-benar memukau untuk season ini, Alek. Dia nge-beat, dia tahu dia sekarat, tapi jangan lupakan pasif dari Gatot Kaca. Itu dia, adanya darah yang mungkin bisa dibalikin. Dan revitalize-nya nggak ke-trigger loh. Ini yang menjadi nilai positif, karena di turtle pertama, pastinya teamfight akan diungguli sama yang punya revitalize. Of course, Revitalize belum ke-trigger tapi Lim. Itu dia. informasi yang cukup mahal untuk kita saat ini. Sedangkan kalau kita melihat dari posisi di arah gold lane, Eman bakal mau coba di pick off, bakal mau coba di take down, tapi yang tidak pernah untuk bisa mendapatkan Eman dengan mudah adalah awareness. Eman punya awareness dan makro yang cukup tinggi. Itu yang membuat dia tidak cukup mudah untuk ditumbangkan. Dia punya game sense, yang dimana ketika memang mungkin gankingnya udah menuju ke arah sana, dia sadar. Tapi setup turtle yang sangat cepat ternyata. Bigetron ngelihat pergerakan dari Hayabusa ke atas langsung setup. Jadi mereka mencoba untuk mendapatkan satu turtle, menukar sebuah 500 gold difference yang mereka miliki. Dan kali ini Bigetron bakal coba bounce back. Nile memang belum mendapatkan point kill. Nile akan coba menukarkan seluruh kekurangan ketertinggalan mereka di early game dengan ada turtle. Nggak langsung instan, tapi better banget untuk ngebuat Eman tetap survive di lane-nya. Tapi Moreno terkena point kill kembali. Yasuke mendapatkan satu point kill atas Moreno. Dan jangan lupakan, untuk beberapa belakangan, memang kita sempat melihat Hayabusa itu jarang banget untuk menggunakan Sky Piercer untuk di MPL. Tapi sekarang ini masih punya chance Sky Piercer itu keluar untuk Hayabusa. Yes, di open oleh Anduryu pastinya. Saat berhadapan dengan Onyx. Dan ya dilakukan juga kan sama Kairi. Untuk talent prediction. Satu suara aja nih. Dua suara. Dua suara. Choji dan juga ada nyerah itu overkill di depan sana menuju ke arah Alter Ego. Ya, dan sisanya ke arah Bigetron ya. Membahas lagi soal Sky Pierce. Menurut gua kalau memang bisa snowball di awal, jawaban yang sangat-sangat baik sih Sky Pierce dari Hayabusa. Terbukti ya ketika dibuka oleh Anduryu, dimainkan oleh Kairi juga. Itu works banget, tapi selama memang bisa snowball ya. Kalau gagal snowball itu damage-nya akan sangat-sangat minim. Dan susah banget nantinya untuk nge-carry di late game. Makanya kayak mereka harus bisa untuk jaga temponya. Sementara kalau ngomongin tempo, adanya X-Pillen yang bisa ke belakang juga, ini bisa ngebantu nanti Hayabusanya akan jadi bagian bersih-bersih. Betul, bagian bersih-bersih. Nah, kalau ngomongin ke arah bagian bersih-bersih, ini adalah tugas Sevin gimana cara dia bermain flanking. Dan Moreno, dia udah tahu untuk posisi sekarang dia 0-2-0. Dia ditumbangin 2 kali. Yang aku lihat chance-nya Moreno adalah sabar. Jangan terlalu ngebuka badan dulu. Karena dia jadi target yang empuk untuk saat ini tanpa flicker. Dash cuma bisa 2 kali. Ya, mungkin lebih ke jaga dash-nya sih Ji. Bisa juga gitu kan. Jadi jangan sampai poke damage-nya tuh pakai dash. Karena ya kalau misalkan tadi antara ngebuang flicker atau dia nggak ada dash, itu bakal bahaya banget. Buset, nggak pakai sepatu loh ini dari Shogun. Oke, kita lihat di depan sana Yasuke dengan ada satu shadow kill tapi terbagi dengan para minion. Finn mencoba untuk menutup jalan dari Yasuke, tidak ada memiliki lagi shadow. Untungnya Arfi standby available. Alek di sini surprise menuju ke arah top lane. Arfi
mencoba untuk melakukan volume damage. Tapi ada quick sun cut membuat permasukan dari tim Alter Ego. Nampaknya untuk menumbangkan sosok dari Vin ini akan cukup sulit. Di belakang sana Nino versus everybody dengan Brave Fighters Jet. Kali ini Nino tidak mampu untuk menghentikan pergerakan seorang Nile. Dia terbersih dengan point tapi Nino berhasil menutup point kill. Dengan Nile dan Avatar Kasian. Double kill dari Nino menumbangkan para pasukan dari tim Big Cat. Terdepan kehilangan 3 pemain membuat mereka porak-poranda. Wow, agresivitas yang bahkan masih terus. Yasuke. Shadow kill untung stacknya tidak terlalu banyak. Eman jadi mesin bisa survive. Bayangkan kalau di situ ada Sky Fisher. Itu dia. Tapi ya Hunter Strike memang menjadi core item juga nih untuk Hayabusa. Apalagi kalau kita tahu cooldown reduction ini sangat diperlukan juga. Tapi Alter Ego mereka terlihat dengan sangat-sangat kompak. Teamfight yang berbeda. Retribution. Well, Cukup bertempur di arah Little Wonder Limb. Dia nggak mau banyak. Mereka nggak mau lebih, karena kondisi saat ini kita melihat para pasukan dari tim Alter Ego udah dapetin 2000 gold, itu enough menurut gua. Dengan ketertinggalan mereka dengan 2 turtle dan masih unggul terhadap 2000 gold, itu banyak banget sih. Dan Eman buset, retrinya. di sini benar-benar dia tahu banget game sense. Ini yang selalu Lim bilang, game sense-nya itu memang cukup agak gila menurut gue Lim. Iya. Bahkan kayak ketika musuh hilang, ada yang di momen dia berani farming, ada di momen enggak juga. Dan itu selalu pas gitu loh. Selalu pas mau di-ganking dia jaga posisi. Tapi kalau nggak ada yang mau ganking, walaupun musuh nggak ada di map, emang dia tetap berani farming. Dan kalkulasi damage juga yang perlu diperhatikan. Tapi Arfi, Shaman Force untuk defensif aja sebetulnya. Hanya ngegigit aja, ngusir Eman lebih tepatnya. Tapi Alex, dia salah satu counter dari Finn. Kenapa Finn ini nggak bisa main dan bermanuver cukup dalam? Ya karena quick sun guard-nya bakal bisa ditutup sama Alex. Screeningnya juga patah banget sih Patah untuk Finn banget. kali ini. Ya ini ya thanks to Alec lah bisa dibilang. Karena memang teman-teman dari Alter Ego jadi terlihat lebih bebas pergerakannya. Oke, kita lihat Avatar Guardian Pras seberapa ke satu buah Eman. Tapi di arah belakang sana Eman? pasukan dari tim Alter Ego langsung menuntaskan Eman dan juga Finn. Nino tidak peduli apapun terjadi dan Brave Fighters Nino. Ini dia petarung tangguh, penantang dari Yasmin Lane. Shogun harus tahu siapa yang dia hadapi. El Nino. Itu dia, dan menghindari Shogun. Ya kita tahu Black Dragon Form cooldownnya lumayan lama sehingga kalau memang nanti digunakan itu bakal jadi sesuatu yang bisa ditarik ulur. Jangan ajak Shogunnya bermain, itulah kunci dari Alter Ego. Sehingga team fightnya mereka lebih unggul. Oke, Turtle no perfect kali ini Nile. Tapi kalau ngomongin sosok dari Nile, dia masih nunggu momentum kali ini Lim. Dia masih menunggu gimana caranya dia bisa melakukan penetrasi full damage-nya. Karena jujur, Nino nih ganggu banget. Makanya gue sempat bahas kemarin ketika Nino menggunakan Yuzong ya. Kan cooldown yang lumayan lama. Itu kayak kurang cocok sama Nino. Yang cocok apa nih? Yang cepet-cepet Lapu-lapu. aja. Lompat langsung. Tapi letak Avatar Guardian tidak harus berangkat siapapun. Tapi Eman tertangkap terpasang Nino memotong jalan permasukan dari tim Big Cat Brave Vitality. Shogun. Damage dari Brave Fighter tapi Shogun masih bisa selamat dengan Brave Fighters yang dimiliki dari Nino. Saat ini pasukan dari Big Cat Brave Vitality harus tahu satu informasi yang sangat mahal. Yasuke belum shadow kill. Itu dia. War X juga udah jadi. 30% cooldown reduction. Shadow kill yang lebih cepat. Quad Shadow yang bisa di-spam juga. Ini bikin Hayabusanya bakal super duper aktif. Dan yang berbeda dengan Nile. Mungkin kalau dari Nile sendiri harus farming terlebih dahulu. Baru jadi ke arah War X dan dia langsung ke arah Endless Battle. Nge-skip Brute Force. Dan gue lumayan setuju dengan itu. Damage dari Lancelot di awal itu bisa jadi senjata utamanya. Ya, dan kita lihat di sini yang cukup membingungkan Nile adalah target utamanya sulit Lim. Dia mau target siapa? Hijumi doang di sini yang paling possibility-nya besar untuk ditumbangin. Lihat real world manipulation yang langsung dibuka oleh seorang Eman, ditutup jalannya dengan Avatar Guardian. Kombinasi yang gagal terpesat dengan Finn. Mispredict dan bakal dibalikan kembali oleh pasukan dari tim Big Cat Brave Vitality. Shadow kill dikeluarkan depan sana. Berhasil menutup karena Shogun. Tapi dengan zoning out dari Shogun tidak cukup untuk membuat para pasukan dari tim Alter Ego mundur. Avatar Guardian for nothing. Dan Nile hanya bermain dengan pancernya. Tapi jangan lupakan Nile masih punya damage. Damage dari turret membantu Yasuke. Oh! Berhasil menutup jalan dari Finn. Membuat 3 orang dari tim Big Cat Brave Vitality tergeletak tak berdaya. Timing masuk yang sempurna. Yasuke hadir di waktu teman-teman dari Big Cat sudah tidak punya skill escape lagi. Dan ya Petrify yang sangat brilian dari Shogun ternyata masih belum cukup tadi. 3-4 orang yang kena. Tapi sayangnya follow up damage-nya tadi sangat-sangat minim. Mereka nggak punya burst damage yang pasti sehingga yang tumbang cuman Arfi secara garis besarnya. Oke, tapi lihat mereka langsung konsisten dengan 6.000 gold. Bermain disiplin, langsung fokus menuju ke arah Lord. Berhasil didapatkan Shadow Kill, terlalu sakit.
Out of nowhere, Raymond Davis berhasil dapatkan dan Shogun menutup jalan bermasuk ke tim Altrigo untuk bisa mendapatkan dirinya. Black Dragon Transform. The best thing yang bisa dilakukan untuk bisa mundur ke arah belakang. The best thing yang bisa dilakukan untuk bisa menghindari damage yang terlalu besar dari Altrigo. Tapi ini source yang mahal sekali. Black Dragon Form digunakan secara defensif. Plus Lordnya langsung muncul. Sekarang Lordnya mengarah ke arah top lane. Dan ini dia. Barbar dari Alter Ego yang sudah dinantikan dari kemarin. Benar-benar membuat Bigetron kesulitan nih dari Derby STM. Gak ada kenal berhenti untuk team fight yang mereka lakukan. Lihat Finn bahkan tergeletak depan sana ketika Volt akan menuju ke arah Besur. Belum manipulation. Menutup jalan permasukan dari tim Bigetron untuk bisa melakukan defensif menuju ke arah turret dari top lane. Lihat Alter Ego. Gigit Bigetron by Vitality. Rampung regular season kita. Itu dia. Lordnya hadir ketika pasif dari turretnya udah ke-trigger. Itu menjadi satu buah nilai plus yang sangat-sangat berarti untuk Alter Ego. Masih ada satu shadow, ada Skamiser berada di tangan dari Yasuke, tapi kalau yang gue lihat stacknya itu masih kecil sih. Maybe around 10. Item ketiga, Ji. Jelas pasti kecil. Iya. Bahkan belum ada harusnya untuk isinya. Around 10 doang mentok menurut gue. Mungkin dapat satu tadi, tapi ya memang gue rasa Skypierce ini memang untuk nge-punish aja sih. Untuk threshold darah yang memang nanti stacknya kalau bisa gede bakal lebih instan gitu ya. Oke, hitnya. Bakal coba di zoning out oleh Alex di sana, bakal coba ditarik karena Finn. Dapat masuk dari tim Alter Ego. Mereka coba fokus menuju ke Eman. Gak bisa bertahan dengan cukup lama, tapi asli ditambah lagi dengan poin kill yang sangat baik. Dari para pasukan Alter Ego menuju ke arah Shogun akan menjadi poin kill yang sangat mahal. Shogun, zoning out yang dilakukan dan dapat ada menutup jalan Shogun. Plus, Skype sering active. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality kali ini benar-benar ditutup oleh El Nino. Brave Fighters, petarung yang sangat berani dan handal men-zoning out para pasukan dari Bigetron by Vitality. Wow, kedua XP lane yang sama-sama membeli waktu tadi. Shogun yang berhadapan dengan banyak orang. Dan sama, Nino juga ngebeli waktu. Bedanya Shogun tumbang, Nino tidak. Queen's Wing. Ini dia satu-satunya item yang membuat tadi Nino masih bisa survive. Dan satu catatan yang membuat di sini perbedaan antara Alter Ego yang kemarin dan juga Alter Ego yang sekarang. Mereka mempunyai Yasuke yang sudah tidak demam panggung. Yes. Mereka melihat permainan Yasuke yang lebih leluasa, lebih luas ketimbang kemarin. Oke. Dan mereka punya cooldown yang lebih cepat, Ji, dari skillnya. Mereka punya cooldown lebih cepat, tapi lihat Arfi apakah akan mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari Arfi. Remote manipulation dengan dapat bagian kombinasi yang diberikan. Tidak bisa menutup jalannya seorang Hitsumi. Malah di sana, bakal coba dieksekutor oleh satu suara dan Nail Shogun. Hanya bisa melakukan playtime. Karena damage dari Nino masih terlalu sakit dan Yasuke masih mau lebih mencoba melakukan zoning out. Shogun, where are you going? Rookie of the season. Ditutup nyawanya di depan veteran EXP laner El Nino. Oh no, masih ada Arfi. Dan minion di bagian bawah masih terlalu banyak membuka dari Bigetron bertahan. Mereka harus benar-benar mengandalkan Nile dan juga kali ini apakah mampu melakukan claim terhadap ini yang mereka lakukan. Fokus ke arah base camp, apapun terjadi dan Alter Ego berhasil mendapatkan game pertama di Derby STM. Pertempuran tiada akhir. Alter Ego mereka tahu nih cara untuk mengalahkan dari Bigetron, yaitu jangan kasih nafas.